Kidung Lingsirungi Sunan Kalijaga. Benarkah pemanggil setan? Sunan Kalijaga adalah seorang dari Wali Sembilan atau Wali Songo yang lahir di Tuban, Jawa Timur. Menciptakan sebuah kidung Rumangsa Iwengi sebagai lantunan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bahasa Jawa. Sejak pendudukan kolonial Belanda, karena kepentingan politik, Kidung Rumangsa Iwengi mengalami perubahan lirik hingga merubah makna dan artinya. Hingga saat ini, kita lebih mengenalnya sebagai lagu pemanggil makhluk halus. Apakah benar lirik Kidung Rumangsa Iwengi adalah mantra pemanggil setan? Sunan Kalijaga adalah pemuka dan penyebar agama Islam kelahiran Tuban, Jawa Timur tahun 1450 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Said Putra dari Bupati Tuban yang dikenal dengan nama Tumenggung Wilwaktikta. Sunan Kalijaga mendakwakan agama Islam melalui tradisi dan kesenian Jawa, utamanya melalui tembang-tembang yang syarat akan makna ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang sangat akrab dengan tembang Jawa menjadi tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Adalah salah satu syair dalam bahasa Jawa ciptaan Sunan Kalijaga yang termasyhur, berjudul Rumangsa Iwengi, merupakan kidung doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai permohonan untuk perlindungan dan keselamatan. Tembang ini dibaca di sela-sela atau setelah melaksanakan sholat malam atau tahajud. Namun, tahukah kalian bahwa tembang Rumangsa Iwengi salah dipahami sebagai tembang pemanggil makhluk halus? Hal ini pula yang menjadikan masyarakat modern kita tak lagi menembangkannya karena dianggap syair mistis. Mengapa itu bisa terjadi? Mari cari tahu kebenaran Kidung Rumangsa Iwengi, ciptaan Sunan Kalijaga dan mengembalikan fungsinya sebagai khasana budaya Jawa yang penuh dengan nilai ketuhanan. Sunan Kalijaga adalah pemuka dan penyebar agama Islam yang tersohor di tanah Jawa. Beliau adalah anggota dari sebuah majelis yang bernama Wali Songo. Nama asli beliau adalah Raden Said, lahir di Tuban, Jawa Timur tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Bupati Tuban, Raden Sahur, atau lebih dikenal dengan nama Tumenggung Wilwaktikta. Mendapatkan julukan Sunan Kalijaga bermula saat pertemuannya dengan Sunan Bonang. Niatnya memperdalam ilmu agama Islam, diuji Sunan Bonang dengan perintah menunggunya di pinggir sebuah sungai, di mana tongkat Sunan Bonang ditancapkan. Keteguhannya terbukti, hingga akhirnya Sunan Kalijaga dalam pengajaran Sunan Bonang menjelma menjadi ulama besar yang dicintai oleh masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga mendakwahkan agama Islam melalui tradisi dan kesenian Jawa, utamanya melalui syair dan syair dalam bentuk tembang-tembang Jawa yang syarat akan makna ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang sangat akrab dengan tembang menjadi tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Ada satu tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang termasyhur, yang sama termasyhurnya dengan Soko Tatal, Masjid Agung Demak, yaitu Kidung Rumangsa Iwengi, merupakan kidung doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai permohonan untuk perlindungan dan keselamatan. Tembang ini dibaca di sela-sela atau setelah melaksanakan sholat malam atau tahajud. Namun, kidung asli ciptaan Sunan Kalijaga ini beberapa kali diselewengkan makna dan artinya dengan berbagai kepentingan di belakangnya. Di masa penjajahan kolonial Belanda, tembang ini dianggap penghalang misi penjajahan mereka. Melihat begitu kuatnya spiritual Islam yang dibangun, Sunan Kalijaga melalui kidung tersebut, mereka merubah syairnya, kemudian menyebar fitnah bahwa tembang Rumangsa Iwengi adalah tembang memanggil arwah atau setan. Hal ini diulangi kembali oleh Partai Komunis di masa setelah Indonesia merdeka, dengan menyimpangkan syair dan arti dari tembang Rumangsa Iwengi yang digandrungi masyarakat Jawa, hingga dianggap lagu pemanggil setan. Yang terakhir, Kidung Rumangsa Iwengi dipahami sebagai kidung yang lain, yaitu Lingsirwengi, yang menjadi populer saat boomingnya film horor Indonesia di tahun 2006
dan disusul dengan film-film serupa yang semakin mengaburkan makna dan keaslian Kidung Romokso ing Wengi karya Sunan Kalijaga. Mari kembalikan makna dan fungsi kekayaan budaya berupa tembang Jawa Romokso ing Wengi sebagai tembang doa memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar tetap lestari sebagai warisan budaya Indonesia. Kita menemukan bahwa khasana budaya kita salah satunya dalam bentuk kidung atau syair banyak yang mengalami perubahan makna. Banyak alasannya mengapa kidung atau syair tersebut tidak utuh atau tidak original lagi ketika sampai kepada kita saat ini. Kidung Agung gubahan Sunan Kalijaga berjudul Rumekso ing Wengi adalah salah satunya. Sempat menjadi alat politik di masa kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan Indonesia, hingga dianggap sebagai syair atau mantra pemanggil setan. Sungguh ironis sekali jika kekayaan budaya yang sedemikian agung harus menjadi korban kepentingan oknum dari masa ke masa. Tujuan kami mengangkat kisah Sunan Kalijaga saat menciptakan Kidung Rumekso ing Wengi ini adalah untuk menginformasikan kepada audien, utamanya generasi kami para remaja, bahwa sebenarnya kidung tersebut adalah kidung yang diciptakan dengan tujuan mulia. Menapak tilas kembali kisah terciptanya Kidung Rumekso ing Wengi dalam bentuk film animasi 2 dimensi adalah cara yang kami pilih sebagai upaya merevitalisasi kidung ini sebagai khasana budaya Indonesia. Ana kidung rumekso ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe ala gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahing mami. Kidung Ningsih Wengi Sunan Kalijaga. Benarkah pemanggil setan? Sunan Kalijaga adalah pemuka dan penyebar agama Islam kelahiran Tuban, Jawa Timur tahun 1450 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Said Putra dari Bupati Tuban yang dikenal dengan nama Tumenggung Wilwaktikta. Sunan Kalijaga mendakwakan agama Islam melalui tradisi dan kesenian Jawa, utamanya melalui tembang-tembang yang syarat akan makna ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang sangat akrab dengan tembang Jawa menjadi tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Adalah salah satu syair dalam bahasa Jawa ciptaan Sunan Kalijaga yang termasyhur, berjudul Rumekso ing Wengi merupakan kidung doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai permohonan untuk perlindungan dan keselamatan. Tembang ini dibaca di sela-sela atau setelah melaksanakan sholat malam atau tahajud. Namun, tahukah kalian bahwa tembang Rumekso ing Wengi salah dipahami sebagai tembang pemanggil makhluk halus? Hal ini pula yang menjadikan masyarakat modern kita tak lagi menembangkannya karena dianggap syair mistis. Mengapa itu bisa terjadi? Mari cari tahu kebenaran Kidung Rumekso ing Wengi, ciptaan Sunan Kalijaga dan mengembalikan fungsinya sebagai khasana budaya Jawa yang penuh dengan nilai ketuhanan.